بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور يا سيدي يا مولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العرش المجيد ورب العرش الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم ويبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Zat yang agung yang menciptakan kita. Dan titiskan salam salawat kita tak lupa kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim ya rabbal alamin ya jallahu jalal. Perjalanan panjang di atas punggung bumi ini. Tak terasa kita berada di atas punggung bumi sebagai tempat perantauan kita. Tempat perantauan yang bersifat sementara. Di antara kita sudah lama berusia kita di atas punggung bumi ini. Ada yang sudah berusia 50 tahun merantau di bumi. Ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, 20 tahun, dan anak-anak kita masih kecil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah skenario perjalanan ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Zat yang agung yang telah mempertemukan hambanya yang di alam jiwa dan di alam ruh kita telah berkumpul bersama, dititipkan ke dalam rahim, dalam jasad rahim yang berbeda di atas punggung bumi ini. Maka kita saling kenal mengenal dan kita bertemu dalam satu majelis ilmu. Itulah firman Allah. Aku ciptakan kalian dalam bentuk bersuku-suku, berbangsa, beragama, dan bergolong-golongan, kecuali untuk saling kenal mengenal. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalam koridor dan batasan firman Allah ini. Alam raya maya pada kita saksikan apabila di pagi hari mentari berada di ufuk timur dengan nur zatnya yang terang. Perlahan-lahan dia naik sampai di ufuk barat. Di pertengahan zuhur membentuk cahaya katulistiwa lurus alif ke negeri Pontianak. Begitulah perjalanan usia tentang waktu ini. Perlahan dia bergeser ke barat. Lama kelamaan kemudian dia tenggelam, terbenam dia. Kemudian dia muncul kembali lagi di besok paginya. Kita manusia ini sama seperti itu. Kalau kita tidak pernah menghisaba diri kita, tidak pernah mengintrospeksi diri kita, pada saat malam jelang kita mau tidur, maka alangkah naifnya kita merugi. Karena sesungguhnya peringatan yang terbesar tentang diri dan Allah yang menciptakan diri ini adalah pada saat kita tidur. Saat kita tidur, jiwa kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara diberi pulang jiwa ini pada saat besok paginya
atau selama-lamanya digenggam dan berada di alamul hakikat, tidak akan kembali lagi. Lalu hiduplah kita di muka bumi ini berkata bahwa sudah terjadi kematian namanya. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alif lam lam ha, Allah, zatnya, sifatnya, asmanya, af'al zahir perbuatannya. Satu profil yang begitu indah terbentuk dalam nama dan huruf alif lam lam ha, kemudian diimplementasikan dalam bentuk profil sosok tubuh manusia dari nur zatnya menuju kepada tubuh hakikat yang bernama jiwa, pada napasnya, kemudian pada jasadnya yang utuh. Jasadnya berasal daripada mani bapa dan mani ibunya, yang kemudian dijadikan oleh Allah menjadi darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Kita semua berasal daripada mani bapa dan mani ibu kita. Jasad ini, jasad yang sementara mendengar dan berbicara ini, ketika kita diturunkan di muka bumi melalui rahim ibu kita sampai besar, kita diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar mengenal diri. Lalu kita mulai belajar asal usul diri jasad ini, asal usul jiwa ruh kita ini. Perlahan-lahan kita mengetahui, oh, jasad kita ini berasal dari darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Berasal daripada setetes mani yang terpancar daripada tulang sulbi ayah kita, dan ovum yang bersumber daripada tulang dada ibu kita. Oh, pada saat menitiskan pancaran spermatozoid itulah nur ini ikut masuk beraktivitas di dalamnya. Kehidupan ini ikut beraktivitas di dalamnya. Dari tulang sulbi ini jadilah ruh jasad ini, jadilah mencerminkan nafsu bumi yang dimiliki oleh ayah dan ibu kita. Kemudian nafsu rabaniyah pada saat 4 bulan 120 hari, dialoglah zat yang agung terhadap jiwa rabaniyah, terhadap jiwa bumi. Insya Allah terjadilah komitmen la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian nafsu bumi dan nafsu rabaniyah beraktivitas pada saat dilahirkan dan dibesarkan di atas punggung bumi. Ketika nafsu bumi bergejolak meliputi nafsu rabaniyah, maka tidak ada titik cahaya iman di dalamnya. Cahaya iman itu ada hidup tetapi tidak terpancar sampai kepada keluar. Tetapi kalau nafsu rabaniyah mendominasi, maka tergetarlah iman itu apabila mendengarkan tausiah-tausiah ilahiyah, tausiah-tausiah spiritual, tausiah-tausiah pengenalan diri hakikatullah, maka dia senang mengikutinya. Kemudian dia sudah mulai mau belajar. Oh, ternyata saya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pun akan pulang kembali ke Allah. Bagaimana pertama saya datang dan bagaimana nanti saya pulang nanti. Bagaimana pertama saya datang, saya nginap di otak ini 100 tahun lamanya, kemudian dipindahkan ke mata, kemudian dipindahkan ke telinga, lalu turun ke hidung, kemudian turun ke kolbi, ke perut, kemaluan, betis, dan tumit kaki. Lalu naik kembali lagi, nginap lama, selama-lamanya di kolbi ini. Kemudian saat ketentuan dan catatan perjanjian pada saat kita mau berpindah ke alam rahim dari alam mani, catatan ruh dan mahfuz, maka insya Allah
pulanglah sudah kita. Dari kolbi naik ke atas. Kemudian dari belakang tulang sulbi ikut juga naik ke atas. Bertemu di ubun-ubun kebal. Sakaratul maut dalam keadaan nikmatullah, husnul khotimah. Semuanya itu tidak kita sengajakan. Semuanya itu adalah merupakan ketentuan dan kehendak hakuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar yang perlu kita lakukan adalah zikrullah. Ketika kita berzikir, maka insya Allah ladunia ghaibiyah akan turun menjadi sebuah energi yang begitu dahsyat yang akan mengafalkan kehendaknya. Tuntun ke atas hingga sampai ke alamul a'la, ke baitul a'la, alam hampa ubun-ubun kepala. Maka lenyaplah kita di dalam zatnya. Zikir adalah merupakan media terbaik. Zikir merupakan sarana terbaik di dalam memfanakan tubuh kasar ini yang berasal daripada darah, daging, tulang, dan kulit ini. Api, angin, air, tanah ini. Dia akan memfanakan pelan-pelan sumber-sumber ini. Tanah akan kembali menjadi air. Air akan kembali ke asalnya menjadi angin. Angin akan kembali ke asalnya menjadi api. Api akan kembali asalnya menjadi Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad adalah di dalam zat Allah, sirullah. Perlahan-lahan dia kembali fana. Perlahan-lahan tubuh kasar ini fana secara utuh. Kemudian yang hidup hanyalah napas. Keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, masuk. Kemudian semakin halus, lalu fana dan hilang. Yang hidup hanyalah tubuh hakikat sejati. Kemudian tubuh hakikat ini diliputi oleh nur. Maka jadilah tubuh hakikat bercahaya. Jadilah sosok manusia halus bercahaya. Insya Allah. Kemudian lenyap. Rahasiaku di dalam rahasia hambaku, rahasia hambaku di dalam rahasiaku. Hanya pesalib yang bertubuh cahaya itulah yang akan bisa tahu tentang dirinya dan zatnya. Itulah hal yang tidak pernah terungkap. Itulah sirullah. Itulah tiada lagi berhuruf dan tiada lagi berbunyi. La hurufun wala saut. Tetapi ketika nafas masih menderu, masih berhuruf dan masih berbunyi. Ketika otak masih menyebut, masih berkata-kata dan berucap, itu masih berhuruf dan masih berbunyi. Tetapi ketika dipandang lenyap nafas ini, yang ada hanyalah tubuh halus, tubuh hakikat yang bercahaya. Diangkat hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj perjalanan tubuh hakikat yang bercahaya ini dari alam yang satu ke alam yang berikutnya. Dari al-malakuti ruh al-malakuti nur. Dari alam al-kausar asyari alamnya para wali. Kemudian menuju kepada alamnya para malaikat al-malakuti ruh al-malakuti nur. Menuju ke alamul anbiya alamnya para nabi. Hingga sampai ke negeri zatullah. Maka insya Allah ada dua. Apakah medianya menggunakan rasa atau diberi kebesaran Allah, diliputi oleh nur, maka dia menonton seperti menonton televisi perjalanan tubuh halusnya. Yang kita inginkan adalah Allah memberikan kebesaran energi Nur Muhammad memeluk tubuh hakikat menjadi tubuh halus yang bercahaya, kemudian memeluk pula jasad raga hina dina ini, kembali pulang menuju zatnya. Maka terjadilah jasad hilang tiada pada saat dikuburkan, yang ada hanyalah setetes mani di atas kain kafan. Malam ini kita berbincang dan berdiskusi tentang hal dewasa, hal kematangan dalam berhakikat, dalam berilmu. Pelajaran asal usul diri, pelajaran biologi jiwa, bukan asal usul kenyataan atau kehidupan yang nyata, tetapi asal usul kegaiban.
rukun Islam 5, syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pondasi terbaik yang tidak boleh kita tinggalkan. Mengapa? Karena yang pertama sekali adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat antara tubuh Muhammad dan zat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian zat ini memberikan perintah agar tubuh Muhammad menjalankan sholat 5 waktu, melakukan puasa 30 hari, mengeluarkan zakat fitrah, kemudian menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah Mukarramah Allah. Itulah menjalankan perintah, menjauhi segala larangannya. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dipandang oleh Allah hanyalah takwa. Amalia af'al diri zahir ciptaannya yang bernama tubuh Muhammad. Tubuhku, tubuh Muhammad. Di balik tubuh Muhammad ada diri nurku. Di balik nurku ada diri zatku. Itulah kesempurnaan Muhammad Zahir sallallahu alaihi wasallam. Tubuh halusnya bernama Ahmad, nafasnya bernama Hu, nurnya bernama Muhammad, zatnya Alif, Alif, Alif. Sebuah pengkajian yang begitu mendalam masuk ke dalam, bukan sebuah pengkajian yang nampak di luar. Kalau nampak di luar, maka banyak yang tersurat, dijual di pertokoan, di toko-toko buku banyak, di pinggir-pinggir jalan pun banyak. Tetapi insya Allah ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Kita ikuti yang tersurat syariatnya, insya Allah. Sedangkan yang tersirat hakikatnya. Itulah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tubuh, hati, nyawa, sirullah, rahasia Allah. Tubuh syariat kita, hati, hakikat kita, nyawa, ma'rifat kita. Belajarlah kelompok komunitas tubuh ini dengan sendiri. Belajarlah kelompok komunitas hati ini dengan sendiri. Belajarlah komunitas nyawa ini dengan sendiri. 3 kelompok inilah yang akan menjadi satu profil keutuhan daripada zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Alif, lam, lam, ha. La ilaha illa Allah. Alif, ha, mim, dal, Ahmad. Mim, ha, mim, dal, Muhammad. Api, angin, air, tanah. Tubuh, hati, nyawa, rahasia, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sudah banyak Abah bertausiah. Kalau kita sibuk dengan aktivitas kehidupan punggung bumi ini, dunia ini, kita lupa dengan peranan dan aktivitas napas yang keluar dan masuk lewat hidung ini. Napas kasar di sebelah kanan, napas halus di sebelah kiri. Kita lupa bahwa dia inilah yang membuat kita ini hidup. Dia ini pula kalau dia tinggalkan maka kita akan mati. Aktivitas dia sehari-hari kita tidak pernah mengibadahkannya. Kita hanya mementingkan tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani, kepuasan-kepuasan jasad dan perut ini. Kita cari dunia begitu banyak dengan harta yang berlimpah. Toh kita tidak bawa pulang. Karena harta yang berlimpah itu, ketika kita berada di atas kasur pembaringan kematian, hanya menjadikan saja bahan perampasan anak dan cucu kita. Anak yang pertama dan anak yang terakhir akan memperebutkan harta warisan yang kita tinggalkan. Apa yang kita bawa? Bekal apa yang kita bawa? Ini yang perlu kita introspeksi dan terlalu
dan terlalu untuk kita renungkan, dan selalu untuk kita menghisab diri kita. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita saling mengingatkan. Tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan bahwa kalau bukan malam hari ini, besok subuh kita akan meninggalkan dunia. Kalau bukan besok subuh, mungkin waktu zuhur, sepenggal waktu duha, kita akan meninggalkan dunia. Kita hanya merantau. Sementara saja kita merantau di atas bumi ini. Sementara saja. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita datang karena kenikmatan ibu dan bapak kita dalam beribadah. Maka kita pulang pun kita dapatkan kenikmatan itu. Itulah yang kita cari. Carinya ada di mana? Ada di nafas ini. Ada di nafas ini. Nafas alif, nafas hu, nafas la ilaha illallah. Nafas. Dialah doi. Dialah tidak pernah mengenal waktu. Dia tidak pernah mengenal jam dinding. Dia beribadah sepanjang desah nafas, sepanjang waktu. Tidak di atas sajadah, di luar sajadah, kapan dan dimanapun. Insya Allah. Lillahi masyriq wal maghrib fa'aina ma fasama wajhullah. Allah itu meliputi masyriq wal maghrib, timur dan barat. Kemana engkau menghadap, disitulah wajahnya Allah. Nafas ini pun demikian. Kapan dan dimanapun engkau berada, dia selalu, dan dia selalu. Dialah yang halus. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu akan menemukan maut. Nafas itu adalah Ahmad di dalam rahasia sholat. Sedangkan sholat itu adalah rahasia Ahmad di dalam nafas. Nafas. Jangan lupa nafas. Karena pada saat kita hidup, begitu mudah dan entengnya kita bernafas. Tetapi jelang sakratul maut, maka nafas ini akan membuktikan kebesaran dan kuasa ilahinya. Tidak semudah kita membayangkan. Sakratul maut itu indah, husnul khatimah. Tidak. Hanya ada dua. Mati dalam keadaan buka mulutmu, atau mati dalam keadaan tutup mulutmu, tutup matamu. Dalam keadaan engkau senyum dan nikmat indah yang kau rasakan, atau dalam keadaan engkau tersiksa karena sakitnya, karena tidak mau berpisahnya dunia dan akhirat ini, tidak mau berpisahnya nafsu bumi dan nafsu rabania, tidak mau berpisahnya antara zahir dan batinmu, tidak mau berpisahnya antara tubuh kasar dan tubuh halusmu, tidak mau berpisah antara nafas dan darahmu, insya Allah. Karena sepanjang hidupmu, darahmu terlalu berlampau banyak, melampaui daripada kebutuhan nafasmu. Engkau terlalu banyak memberikan makan pada darahmu. Engkau terlalu banyak memberikan makan pada dagingmu, tulangmu, kulitmu. Engkau lupa memberikan makanan kepada nafasmu. Dia tidak membutuhkan banyak. Dia hanya membutuhkan la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Dia hanya membutuhkan a, i, u, a, i, u, a, i, u, a, i, u. Dia hanya membutuhkan Allah, 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 insya Allah. Rajinlah bermujahadah, rajinlah berpuasa, rajinlah bertafakur, rajinlah menghisabah diri, rajinlah merenung diri. Jadikan selalu nafas sebagai media terbaik untuk engkau bertemu Allah. Maka indah dan nikmat di ujungnya pada saat engkau sakaratul maut nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur
Muhammadur Rasulullah. Jadikan tubuh Muhammad. Engkau dijaga oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadikanlah ruhmu adalah ruh Allah, Nur Muhammad. Jadikan dirimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah engkau akan selamat dunia wal akhirat, zahir wal batin, wahai ayahanda, bunda dan anakku. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad.